Fatihah. Ada Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah? Ada satu ustaz. Tidak usah, saya tidak sebut kota. Ada satu ustaz di Cirebon ini. Apa itu doa itu Fatihah? Memang surat Quran Fatihah saja. Kenapa tidak Al-Baqarah atau Al-Imran? Innalillah. Ini subhanallah. Ya. Orang akan berbicara sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Cuman kalau tidak tahu ya jangan komentar yang tidak enak. Ulama-ulama dikit-dikit Fatihah. Ada apa dengan itu semuanya? Ada dikisahkan hadis riwayat Imam Muslim. Waktu Nabi Muhammad duduk dengan malaikat Jibril. Baina Jibril qaidun inda Rasulullah. Waktu malaikat Jibril duduk bersama Rasulullah. Sami'ana qaidun minas sama. Ada suara gaduh dari langit. Ternyata pintu langit dibuka. Lalu malaikat Jibril ada, ini malaikat dari langit turun dan tidak pernah turun dia kecuali saat ini. Lalu bersalam kepada Nabi. Setelah salam ke Nabi, ya Muhammad abshir binuraini. Hei Muhammad, bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Utitahuma. Kau diberi dua cahaya itu. Lam yu'ta nabiyyun qablak. Tidak pernah ada nabi yang diberi oleh Allah dengan dua cahaya itu. Nabi penasaran, apa itu? Rupanya Pak, Fatihatul Kitabi wa Khawatimul Baqarati. Surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Aman Rasuluh sampai akhir. Lam taqra' harfan minha illa wa u'titahu. Kamu tidak membaca satu huruf saja kecuali menjadi sebab akan diberi engkau. Doa sebab dikabul. Jadi kalau doa itu dipungkasi satu huruf saja dalam huruf Fatihah menjadi sebab dikabul, apalagi baca Fatihah utuh. Nah ini jangan, bukan Al-Baqarah utuh. Bukan doa ini ada, memang ada. Jangan dianggap ulama itu kalau asal saja. Al-Fatihah. Belum lagi tentang keutamaan Fatihah yang banyak. Makanya setelah doa semoga Pak Ahmad tadi Pak, banyak rezekinya, Bu Fatimah apa tadi kisahnya pertanyaannya. Wah Masya Allah, ibu-ibu semuanya rezekinya banyak, panjang umur, suami tambah sayang. Al-Fatihah. Ya boleh dong. Karena Fatihah itu agar doanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Berikut ini pembicaraan lebih akan difokuskan kepada persoalan membaca Fatihah. Membaca Fatihah dalam berbagai macam kegiatan majelis seperti majelis taklim atau majelis mengajar lainnya. Kalau di negara kita di Indonesia membaca Al-Fatihah hampir menjadi kewajiban. Setiap majelis-majelis yang ada, termasuk mulai majelis dzikir, majelis taklim dan majelis-majelis lainnya. Padahal jika mencermati hadis Rasulullah, perintahnya hanya disuruh baca basmalah yang ada itu. Dan kita mengikuti majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah. Dalam berbagai majelis Rasulullah, rasanya belum pernah ada sebuah hadis yang menyatakan, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan komando kepada seluruh jemaah majelis pengajian untuk membaca Al-Fatihah atau langsung memimpin membaca Al-Fatihah. Itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita juga membuka sejarah para sahabat, belum pernah rasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memberikan komando untuk membuka majelis-majelis mereka, termasuk khalifah yang 4 dengan membaca Al-Fatihah atau majelis Imam Abu Hanifah, majelis Imam Ahmad bin Hanbal, majelis Imam Syafi'i, majelis Imam Malik. Rasanya juga tidak pernah mereka ini meriwayatkan dari para imam bahwa mereka membaca
Al-Fatihah dalam majelis-majelis pengajiannya. Toh sepanjang abad dari tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus rasul, masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, tak pernah ada kajian-kajian ataupun majelis taklim ataupun ceramah-ceramah atau zikir dan sebagainya yang didahului dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu hanya diwajibkan dibaca dalam sholat, baik sholat wajib ataupun dalam sholat sunnah. Masuk dalam, yaitu salah satu penyebab diterimanya sholat atau tidak. Karenanya di dalam hal ini maka membaca Al-Fatihah itu hanya dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam bacaan salat atau meruqyah syar'iyah, itu ada bacaannya, tetapi tidak dalam semua majelis-majelis apapun nama majelisnya. Nah, di dalam hal ini banyak sekali pendapat-pendapat para ulama, dari tokoh-tokoh umat Islam, lintas kelompok, lintas golongan. Mereka ada yang membolehkan, mereka ada yang tidak membolehkan. Kelompok yang membolehkan itu jelas berdasarkan pemikiran kias-kias belaka gitu, agama dikias-kiaskan, hujahnya pun dicari-cari. Tetapi mereka yang meniadakan itu karena berpegang teguh pada sejarah perjalanan baca Al-Fatihah. Karena memang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, sampai imam 4 yang mendahului segala kegiatannya dengan bacaan Al-Fatihah. Tetapi yang kita lihat di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketika memulai sesuatu dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah saja itu. Itu yang kita baca. Karenanya kita harus ikut sunnah. Sunnah memberi tuntunan membaca bismillah. Sunnah memberikan bimbingan kita dalam pengajian apapun, majelis apapun, memulai sesuatu apapun dengan bismillah. Sunnah tidak pernah mengajarkan Al-Fatihah dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan majelis taklim atau majelis-majelis lainnya. Karena kalau kita lebih ikut sunnah, kalau kita mengikuti sunnah, itu lebih selamat daripada kita mengada-ngada, daripada kita yaitu tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kita yaitu mewarnai majelis-majelis kita dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kepada seluruh kaum muslimin memang perlu dicermati. Mari kita ikuti ini petuah-petuah dari kalangan ulama-ulama tentang bismillah, tentang Al-Fatihah. Dengan demikian kita akan terhindar dari segala perbuatan yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.